Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 955 kejam menemukannya saat pertama kali melihatnya. Jika memang begitu, tidak ada yang lebih dahsyat dari ini. Bukankah ini sama saja dengan dia seperti monyet yang selalu dipermainkan oleh Ji-Fei? Awalnya dia ingin mempermainkan Ji-Fei, tetapi sekarang dia malah dipermainkan. Amarah, penghinaan, mulailah meraung. Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Suara marah pria itu tiba-tiba terdengar. Dia masuk ke kamarku tanpa bersuara, jadi aku tidak bisa mendeteksinya, dan itulah mengapa aku tahu dia palsu. Ji-Fei menanggapi dengan acuh tak acuh. Lalu bagaimana kau tahu dia adalah patung kertas? Ini bahkan lebih sederhana. Mata yang kamu lukis untuknya berwarna biru, dan mata dengan warna ini langka. Jadi aku tentu saja mengamatinya lebih dekat, dan di bawah cahaya lampu dan api, mata birunya tampak kusam. Jadi itu jelas bukan manusia. Bagaimana mungkin? Pria yang mengendalikan tukang kertas itu memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan Liu Xian di tempat kejadian tampaknya telah menjadi selembar kertas bekas. Ketiga wanita di tempat kejadian, Bai Ruo, Long Qir dan Sikou Jinyan, semuanya tercengang. Kenapa suaranya laki-laki, sangat mendadak, begitu mendadak? Dua orang pertama masih tenggelam dalam keterkejutan, bertanya-tanya bagaimana manusia kertas bisa ada dan berjalan seperti orang sungguhan. Sikou Jinyan yang kebingungan tampaknya tiba-tiba terbangun. Yang paling mengejutkan Sikou Jinyan adalah suaranya. Karena suara pria ini sangat familiar, sepertinya. Kakak Long, apakah itu kamu? Sikou Jinyan bertanya dengan heran dan cemas. Ketika mendengar saudara Long memanggil, wajah Sikou Jinyan mulai memerah, seperti gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Dan mata bagaikan safir itu sudah dipenuhi air mata, seperti dua mata air yang sewaktu-waktu dapat mengalirkan deras air. Mendengus, Sikou Jinyan, selama bertahun-tahun kamu telah membesarkan begitu banyak orang yang tidak berguna. Tetapi mereka tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membunuh Ji-Fei. Saudara Long di sisi berlawanan tidak hanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi malah mulai menyalahkan. Kamu, air mata Sikou Jinyan langsung mengalir. Dia begitu gembira hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tanpa sadar menatap Long Qir. Ji-Fei telah memperhatikan reaksi Sikou Jinyan. Ketika dia melihat Long Qir, Ji-Fei langsung memastikan bahwa Long Qir adalah putri Sikou Jinyan dan pria lainnya. Ini membuatnya sedikit bingung sekarang, mengapa seorang pria yang memiliki hubungan dekat dengan Sikou Jinyan ingin membunuh Sikou Jinyan. Mendengus, Sikou Jinyan, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Jika tidak, kau bisa pergi ke neraka. Pihak lain berbicara lebih kejam lagi. Seluruh tubuh Sikou Jinyan gemetar, mengira ia salah dengar. Pria inilah yang pernah memilikinya, mendapatkannya, dan melahirkan seorang anak untuknya. Bagaimana mungkin dia tega membunuhnya? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Wajah Sikou Jinyan dipenuhi dengan kesedihan dan kesakitan yang tak berujung. Seluruh mentalitasnya runtuh, sekarang dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Mati, tetapi, Kakak Long, apakah kau yakin ingin aku mati? Setelah Sikou Jinyan meneriakkannya, dia bertanya lagi untuk memverifikasi. Bagaimana menurutmu? Aku baru saja membunuh begitu banyak orang di jalan Suzongmu. Apa kau tidak melihatnya? Suara dingin saudara Long terdengar lagi. Sikou Jinyan tampak terpaku dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, oh, aku mengerti. Aku akan mati. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan.
Air mata mengalir di mata si Kou Jinyan. Suara marah lelaki itu terdengar lagi. Jifei, kau telah menghancurkan semua rencanaku. Aku harus membunuhmu. Suara mendesing, Liu Xian yang tampaknya telah kehilangan jiwanya, terbang ke arah Jifei lagi seperti kilat. Jifei tidak berani ceroboh saat ini. Bai Ruo, jaga Ruosi. Jifei mendorong Li Ruosi langsung ke pelukan Bai Ruo, lalu dengan cepat bergerak maju dan meninju Liu Xian dengan keras. Desir, tepat saat tinju Jifei hendak mengenai tubuh Liu Xian, tubuh Liu Xian sedikit bergetar, dan 3 klon langsung muncul. 2 di antaranya menjerat Jifei, dan tinjunya tidak mengenai apapun. Di sisi lain, manusia kertas asli telah menghindari pukulan Jifei dan terbang menuju Bai Ruo dan Li Ruosi. Bai Ruo merasa ngeri dan mengangkat tangannya untuk menggunakan Golden Silkworm Gu untuk menghentikannya. Tetapi saat dia mengayunkan tangannya, dia langsung menyesalinya. Ini adalah manusia kertas, dan dia tidak takut pada makhluk beracun apapun tadi. Jadi bagaimana mungkin dia takut pada Golden Silkworm Gu? Dia mencoba menghindar sambil memegangi Li Ruosi, tetapi sudah terlambat. Long Qir merasa cemas, kita tidak bisa menyakiti mereka. Berdiri dan lindungi, brengsek, si Kou Jinyan mengumpat dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba melesat dan menerkam ke arah Long Qir. Wah, pria kertas itu mengayunkan tinjunya dan memukul si Kou Jinyan. Dia merasa seperti dipukul di dada oleh palu godam. Perutnya bergejolak dan tubuhnya mundur dengan keras. Engah, seteguk darah muncrat keluar dan mendarat tepat di atas manusia kertas itu. Ah, manusia kertas yang semula angkuh itu merasakan sakit seakan-akan terbakar api. Lalu seketika layu dan berubah menjadi manusia kertas berlubang-lubang, lalu perlahan jatuh ke tanah. Pria di seberang segera menutupi dadanya untuk mencegah dirinya muntah darah. Sosok kertas yang dikendalikannya dengan pikirannya ternyata hancur akibat muntahan darah si Kou Jinyan. Sialan kau si Kou Jinyan, kau jalang, kau, suara dari manusia kertas itu belum sepenuhnya keluar sebelum ia terdiam dan kembali tenang. Manusia kertas itu berubah menjadi abu, engah. Si Kou Jinyan memuntahkan 2 suap darah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Long Qir menatap Jifei. Kakak Jifei, cepatlah bunuh si Kou Jinyan, dan gunakan jiwanya untuk menempa jiwa kakak Ruosi. Ketika teriakan itu terdengar, si Kou Jinyan kebetulan menoleh. Melihat kegembiraan di wajah Long Qir, senyum sedih muncul di matanya. Jifei, aku ingin mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Apakah kamu bersedia mendengarkan? Jifei tidak dapat menggambarkan perasaan yang dimilikinya terhadap Long Qir, karena sampai sekarang dia tidak tahu bahwa si Kou Jinyan adalah ibunya. Tepat saat Jifei hendak berbicara, si Kou Jinyan melanjutkan, Jifei, bisakah kamu membiarkan mereka berdua pergi? Jifei berpikir sejenak lalu mengangguk. Bai Ruo, bawa Qir ke samping dan tunggu aku. Meskipun Bai Ruo tidak mengerti alasannya, dia segera mengangguk dan hendak pergi bersama Qir. Apa rahasianya? Ceritakan padaku. Jangan biarkan dia menipumu. Long Qir berkata kepada Jifei dengan kejam, tunggu aku. Jifei tiba-tiba berkata dengan mata terbuka lebar. Long Qir ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu sejenak dan berkata, HMPH, jika kamu tidak ingin aku mendengarkan, lupakan saja, kamu tidak akan jatuh cinta pada wanita tua ini, kan? Long Qir bergumam, Jifei melotot lagi, dan Long Qir melompat ke samping karena ketakutan. Yang tertinggal adalah Jifei, Li Ruosi yang tidak sadarkan diri, dan si Kou Jinyan yang terluka parah. Jifei, kamu pasti tahu hubungan antara Long Qir dan aku, kan?
Si Kou Jinyan langsung ke intinya. Tang Guangzi mengatakan kepadaku, kalau aku tidak salah, bahwa kakak Long tadi adalah ayahnya, kan? Si Kou Jinyan mengangguk, masalah ini dimulai 32 tahun yang lalu. Bab 956 peristiwa masa lalu, 32 tahun yang lalu, ketika saya berusia 8 tahun, saya mendengar suara Willow Immortal ini di formasi hutan Willow. Begitu si Kou Jinyan mengucapkan sepatah kata, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terbatuk keras. Ji Fei mengangkat tangannya dan menekan punggungnya dengan lembut. Aliran kekuatan internal memasuki tubuhnya, dan napas si Kou Jinyan menjadi jauh lebih teratur. Dia menatap Ji Fei dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Sejak saat itulah aku tahu bahwa aku adalah anggota keluarga si Kou di kehidupanku sebelumnya. Dan aku tahu bahwa aku dikirim ke sini untuk membalas dendam pada Sekte Tang. Dan sejak saat itu, benih kebencian mulai berakar di hatiku. Ji Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Si Kou Jinyan melirik abu itu dan berkata, kau tidak tahu betapa mengejutkannya semua itu bagi seorang gadis berusia 8 tahun. Ada sedikit kerumitan di mata si Kou Jinyan. Mengapa? Sambil mendesah, sejak hari itu, aku mulai berlatih racun dan senjata tersembunyi Sekte Tang seperti orang gila, dan tampil di formasi hutan Willow setiap 2 bulan. Saat itu, Tang Guangzi tidak tahu alasanku dan mengira aku sangat pekerja keras. Jadi dia sangat senang. Liu Xian selalu memberi saya petunjuk setelah menonton penampilan saya. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi hanya dengan mendengarkan nasihatnya membantu saya berkembang dengan cepat. Hal ini membuat saya semakin mengaguminya, dan saya berlatih lebih giat. Selama 12 tahun, di hatiku, dia bukan hanya peri, tetapi juga saudaraku. Karena aku merasa bahwa tanpa dia, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Dia bahkan lebih layak mendapatkan rasa hormatku daripada Tang Guangzi dan istrinya. Dia hanya memanfaatkan emosimu. Ji Fei akhirnya berkomentar. Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, aku tidak hanya akan marah, bahkan geram, karena mengira kamu mempermalukannya, tapi sekarang aku tahu. Pandangannya menyapu wajah-wajah orang mati di Suzonglen, dan ada sedikit rasa sakit dan marah di matanya. Bagaimana dia mengatur agar kamu membunuh anggota Sekte Tang? Ji Fei bertanya. Dia memberiku daftar 30 keluarga Sekte Tang dan 137 orang, dan memintaku untuk membunuh mereka semua. Meskipun Ji Fei pernah mendengarnya sebelumnya, dia masih merasa sedikit menyeramkan saat mendengarnya sekarang. Dulu, ketika saya menjalankan misi di luar negeri, saya melihat beberapa organisasi membantai desa-desa dan membunuh seluruh keluarga. Kalau dipikir-pikir sekarang, kejadian itu mirip dengan kejadian sebelumnya. Si Kou Jinyan melanjutkan, saat itu, pikiranku dipenuhi dengan kebencian. Jadi aku tidak ragu sama sekali tentang rencananya dan langsung menyetujuinya. Malam itu, aku mengunjungi setiap keluarga sebagai putri pemimpin klan Tang, dan tiba-tiba membunuh mereka saat mereka lengah. Sudut mulut Ji Fei berkedut dan dia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Hahaha, si Kou Jinyan terkekeh 2 kali. Ji Fei, kau tahu, bahkan saat aku ingin bunuh diri, aku pingsan di rumah terakhir. Ada sedikit senyum di wajahnya, tetapi matanya sekarang dipenuhi ketakutan dari kenangan masa lalu. Mengapa? Orang terakhir yang kubunuh adalah seorang bayi yang masih mengenakan popok. Bayi itu masih menyusu. Aku membunuhnya terlebih dahulu. Ketika darah dari ibunya mencapai mulutnya, dia bahkan tidak tahu itu darah dan terus menghisap. Aku masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Ketika si Kou Jinyan mengatakan ini,
Secerca ketakutan melintas di wajahnya dan tubuhnya tak dapat menahan gemetar 2 kali. Jadi kamu tidak pernah berani mengakui bahwa Longcare adalah putrimu, kan? Si Kou Jinyan mengangguk. Ya, aku khawatir suatu hari aku akan terbunuh seperti ini. Dan aku takut dia akan menjadi anak itu. Ji Fei mengangguk. Begitulah sifat manusia. Sudah 20 tahun berlalu. Dan aku masih akan mati hari ini. Satu-satunya hal yang kulakukan untuk Longcare adalah menghalangi serangan tadi untuknya. Itu bisa dianggap sebagai melakukan sesuatu untuk putriku. Si Kou Jinyan tiba-tiba merasa lega dan berkata. Ji Fei bertanya lagi. Kakak Long itu ayah Longcare, kan? Si Kou Jinyan mengangguk. Hari itu aku dipukuli oleh orang-orang Sekte Tang. Aku tidak punya tempat untuk pergi setelah melarikan diri. Jadi aku pergi ke formasi hutan Willow. Dan kemudian aku jatuh koma. Bahwa saudara Long menyelamatkanmu, ada kilatan kepahitan di mata si Kou Jinyan. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi dia tetap mengakuinya. Ya, dia menyelamatkanku dan membawaku ke Teluk Fengxiu. Dia juga membantuku pulih dari luka-lukaku dan merencanakan jalan Suzong hari ini untukku. Apakah kamu jatuh cinta dengan pria ini? Si Kou Jinyan tidak menyangkalnya. Aku baru saja mulai jatuh cinta dan mengagumi para pahlawan. Kakak Long tampan dan anggun. Merupakan suatu berkah bisa bertemu dengannya, apalagi menjadi wanitanya. Seharusnya bukan dia yang berinisiatif merasukimu, kan? Ji Fei tiba-tiba bertanya. Si Kou Jinyan tertegun dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu? Jika dia telah menguasai kamu, dia tidak akan begitu marah dan ingin membunuhmu. Wajah si Kou Jinyan penuh dengan kepahitan. Aku ingin menjadi wanitanya, tetapi dia menolakku. Kemudian, dia kembali dalam keadaan terluka dan aku membantunya mengobati lukanya. Setelah dia koma, aku memutuskan untuk menjadi wanitanya. Mengapa? Si Kou Jinyan tiba-tiba menghela napas. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu membenciku. Ketika dia bangun, dia menamparku 2 kali dan pergi tanpa kabar dariku. Sepertinya dia belum melupakan kebenciannya padamu selama 20 tahun terakhir. Dan dia ingin membunuhmu hari ini. Saya mengerti, itulah karakternya. Dia orang yang sangat sombong. Begitu sombongnya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melanggar perintahnya atau tidak mematuhinya. Sungguh suatu keajaiban bahwa saya tidak terbunuh. Ji Fei mendesah dalam hatinya. Dia juga seorang wanita yang tergila-gila. Bahkan sekarang, dia masih berbicara atas nama kakak Long. Namun, pria ini juga aneh. Dia membuatnya tampak seperti wanita yang ditiduri orang lain. Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa penampilannya? Si Kou Jinyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu membalas dendam padanya. Sebenarnya, dia telah menggunakan Liu Xian untuk menipumu sepanjang hidupmu, Ji Fei mengingatkan. Tentu saja aku tahu. Tapi memangnya kenapa? Aku wanitanya, dan itu sudah cukup. Ada ekspresi bahagia di wajah si Kou Jinyan, bahkan sedikit mabuk. Ketika Ji Fei melihat adegan ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Ji Fei, aku sebenarnya ingin membuat kesepakatan denganmu. Si Kou Jinyan berkata dengan serius, kesepakatan apa? Berikan jiwaku pada istrimu, dan berjanjilah untuk membantuku mengurus Longcare. Sekalipun tidak ada kesepakatan, aku akan tetap menjaganya karena aku menganggapnya sebagai teman. Terima kasih, sekarang saya merasa lega, si Kou Jinyan berkata dengan tenang. Sebenarnya, kamu merasa kasihan padanya, dan juga pada Tang Guangzi dan istrinya. Si Kou Jinyan tersenyum pahit. Sebenarnya, sampai hari ini, aku tidak tahu apakah aku benar-benar menaruh dendam terhadap mereka, Sekte Tang, karena tepat ketika Liu Xian ingin membunuhku,
aku menemukan satu hal. Ada apa? Peri Willow pernah memintaku untuk memberikan liontin giok milik ibu angkatku Kingping kepadanya dan menaruhnya di bawah hutan Willow selama 7 hari 7 malam. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya dengan liontin itu. Ji Fei mengerutkan kening, mungkinkah Yin Qi sedang terkumpul? Seharusnya begitu, aku menaruh sedikit hantu di kantung Long Keer. Itulah metode yang pernah diajarkan Liu Xian kepadaku. Aku menggunakan jimat penghisap jiwa untuk menyegelnya dan menggunakannya untuk melindungi hidupku di saat kritis. Namun, aku menghancurkannya beberapa hari yang lalu, dan aku merasakan napas Kingping. Alis Ji Fei berkerut membentuk huruf Cuan. Cuan, mungkinkah transformasi Kingping menjadi roh jahat direncanakan oleh seseorang? Jika memang begitu, pihak lain itu sangat menakutkan dan bahkan bisa meramal masa depan. Bersambung.